Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam acara launching new varian Placenty. Nah, gimana nih kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu, dan juga tetap semangat meskipun masih dalam suasana pandemi yang membuat kita jadi masih belum bisa bertatap muka secara langsung gitu ya Bapak Ibu. Tapi di kali ini kita memberikan informasi yang sangat spesial di acara Zoom kita kali ini, karena kita live dari Kebun Teh Wonosari, Malang, Jawa Timur. Nah, berbeda ya, seperti yang biasanya kita di studio, kali ini kita live dari Kebun Teh Wonosari, Malang, Jawa Timur. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, pemandangannya di pagi hari ini sangat sejuk, asri, dan juga hijau gitu ya Bapak Ibu. Jadinya semangat paginya, segernya dapat, dan juga semoga di acara kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan informasi yang sangat baik di acara kita, yakni launching new varian Placenty. Oke, nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acaranya, kita ingatkan kembali Bapak Ibu untuk bisa selalu mempersiapkan koneksinya, semoga selalu lancar, karena nanti sampai akhir acara kita masih akan ada informasi tips and trick cara membuat produk Placenty ini, kreasinya dari seorang chef yang sudah melalang buana. Kemudian juga akan ada giveaway dari kami, giveaway produk untuk Bapak Ibu yang beruntung. Oke, nah berbicara dengan teh atau berbicara terkait teh nih, seperti yang saat ini kita sudah ada di kebun teh, kita akan membahas terkait teh secara general. Sebelumnya mungkin bisa sampaikan juga Bapak Ibu untuk mengecek juga sosial media kita ya Bapak Ibu di @tokokarnus.official, baik di Instagram maupun di Facebook. Oke, nah kali ini kita tidak hanya launching saja nih Bapak Ibu, kita juga ada bincang spesial bersama formulator dari produk Placenty, yakni Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP. Nah, bersama beliau kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana teh itu yang baik dan juga seperti apa sih teh Plasem ini. Oke, langsung saja tanpa perlu berlama-lama kita sapa beliau, Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP. Selamat pagi Pak Iwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rita, Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat, dan apalagi kita sekarang ada di outdoor ya. Sejuk Pak Sejuk, ya. Suasana baru, refresh benar. Betul. Seperti tagline dari Placenty, refreshing your mind. Nah, Betul. kali ini kita akan sajikan kepada Bapak Ibu sekalian, tidak hanya studio, tapi kita langsung sajikan di kebun teh gitu ya. Oke. Kadang-kala kita memang butuh refreshing. Iya, apalagi dalam masa pandemi ini kan. Iya benar. Alhamdulillah kita masih bisa di kebun teh pada pagi hari ini yang sejuk ini. Oke, Iya. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita membahas tentang new varian Placenty nanti Pak. Kita akan launching. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu nih terkait teh. Nah, seperti yang kita tahu, Bapak Ibu juga mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sekarang itu konsumsi teh hampir setiap hari begitu ya. Jadi di pagi hari maupun di malam hari. Jadi bisa dikatakan teh ini adalah minuman keseharian yang dikonsumsi oleh semua kalangan, baik dari anak-anak, orang tua maupun lanjut usia. Nah, seperti yang selalu kita bahas di konsep Kores juga, bahwa setiap makanan itu kan harus dipilih-pilih nih Pak, yang mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, untuk Pak Iwan sendiri, apakah ada tips dan juga trik nih kira-kira untuk memilih makanan yang baik itu seperti apa, dan bagaimana sih kalau misalkan itu ternyata selama ini yang kita konsumsi itu ternyata buruk nih bagi tubuh kita? Gimana nih Pak Iwan untuk yang keseharian? Ya, jadi begini Dikta, selama kita hidup, kita pasti tidak akan pernah lepas dari makanan dan minuman ya. Benar, karena Pak. itu adalah bahan bakar kita untuk seluruh sel kita. Nah, perlu kita persamakan dulu persepsi kita tentang makanan dan minuman tadi. Pada konsep Karnus itu, kita punya dua hal yang penting dari setiap zat yang masuk ke tubuh kita. Yang pertama adalah zat tadi aman, ya, aman. Harus aman dulu. Oke. Yang kedua, manfaat. Aman dan Ya, bermanfaat. bermanfaat. Oke, Kalau bisa baik. dua-duanya, gitu kan. Tapi kalau saya nggak bisa, minimal aman dulu. Termasuk air putih pun harus aman, gitu. Karena banyak sekali kita temui dalam konsep Karnus ini, Bapak Ibu yang sudah mempelajari konsep Karnus dan menerapkan konsep Karnus atau menerapkan ke para pasien-pasiennya, banyak menemui banyak sekali penyakit degeneratif. Oke. Ya, itu adalah akumulasi dari sekian
lama dari ketidakpahaman tentang hal itu, akhirnya zat-zat yang masuk dalam tubuh itu tidak bisa dicerna dengan baik. Jadi dalam kasus kanus itu aman itu bukan cuma sekedar aman di mulut, tidak. Tapi adalah kita harus berpikir bahwa setiap makanan yang masuk, padatan atau cairan, itu harus bisa dimetabolisme di tingkat sel, menjadi minimal itu ada ATP, kemudian CO2H2O, dan tidak ada hasil samping yang beracun. Sama halnya dengan teh ini juga Pak ya? Betul. Jadi memang teh. pemilihan teh ini juga sangat penting begitu Pak. Betul. Ya? Kemudian teh yang seperti apa sih Pak yang harusnya kita konsumsi sehari-hari? Ya, jadi gini, kita harus tahu bahwa sesuatu zat yang aman dan aman itu adalah bahwa dia bisa ditelan oleh tubuh kita. Teh itu sudah lama. Dalam sejarah dunia itu, teh itu adalah minuman yang sudah sangat lama dikenal oleh manusia. Apalagi di Jepang ya. Di Jepang itu budaya minum teh itu sangat tinggi. Dan hasilnya apa? Kita lihat bahwa angka harapan hidup di Jepang itu sangat panjang. Tapi yang diminum oleh mereka itu bukan sembarang teh, adalah teh yang betul-betul murni. Jadi dapat rasa enak itu memang dari rasa teh. Jadi teh sesungguhnya, bukan minuman rasa teh loh ya. Ya kan beda. Kita dapat aroma teh yang real dengan nanti minum teh beneran dengan dibandingkan dengan minuman rasa teh. Flavor gitu Pak. Flavor berbeda. Contoh gini, saya makan durian dibandingkan dengan minuman rasa durian. Beda sih buat Pak. durian kita makan, ayo bandingkan dengan minuman rasa durian. Nah, hal ini yang masyarakat kadang-kadang bingung gitu kan. Akhirnya banyak sekali menganggap teh itu bagus, tetapi yang diminum ternyata bukan sesungguhnya teh. Begitu. Jadi memang ada teh yang tidak beneran teh gitu Pak ya? Banyak sekali dengan teknologi pangan yang sudah sangat canggih, kita bisa meniru aroma itu mudah sekali. Nah, oleh karena itu di belakang kita ini kan kebun teh terhampar ya, dan sudah ditanam sejak zaman dahulu kala. Ini tahun 1800 sekian saya. Iya benar. Sudah lama sekali. Dan termasuk teh terbaik juga. Tapi sayang kita belum dapat merasakan kenikmatan dari teh premium yang ada di negeri kita ini. Manfaatnya juga kita masih belum dapat secara keseluruhan begitu Pak ya? Betul ya. Oke baik. Jadi memang teh itu ternyata tidak hanya teh yang hanya rasa teh, tapi juga harus teh yang beneran dari daun teh begitu ya. Betul. Oke, seperti sebelumnya kan sering kita dengar nih Pak dimention teh yang terbaik adalah 3 pucuk teratas dari teh. Nah, itu sebenarnya untuk teh premium atau teh terbaik sendiri itu yang seperti apa sih Pak Iwan? Jadi memang sudah standar ya. Dimana kalau kita bicara teh itu ya 3 daun teratas. Nah, coba saya punya ini. Nah, ini 3 daun ini ya kita ya. Yang di pucuk ini dari atas ini. Ya. Tapi kita jangan berhenti di sini. Karena pada saat kita pengolahan teh itu, ada kita mati. Ini ada ranting daun, tulang daun, dan ada daging daun. Yang harus kita konsumsi sebaiknya adalah yang daging daunnya itu. Daging daun Tuh. yang daging daunnya lebar itu. ini Pak ya? Betul. Jadi ini dagingnya. Ini kan ada jari-jari nih. Nah ini kan. Nah tapi kita pilih yang daging daunnya ini. Karena di pengolahan pabrik teh itu kita slicing. Nah gini, kemudian gini kan. Di slicing begitu. Akhirnya ada semacam irisan yang hanya bagian daging daun dan hanya nanti ada irisan yang hanya ranting atau tulang daun saja. Nah, baik, Pak. akhirnya secara hasil dari proses tadi akan ada dua produk. Yang pertama ini adalah bentuk tulang daun tadi. Jadi serbuk ini. Dan warnanya kan agak coklat begini ya. Lebih terang Pak. Ya, terang dan dia serabut panjang-panjang, panjang-panjang. Ya kan panjang-panjang ya. Panjang-panjang. Halus tapi panjang-panjang. Panjang-panjang. Gitu, Pak, serat. Nah, berserat. Ini menandakan dia dari tulang daun teh. Baik. Sedangkan yang daging daun teh begini. Nah, butiran-butiran gelundung ini. Oh iya, Ya, beda. kan? Jadi sedikit kayak butiran Gitu ya? ya? Karena dia nggak ada tulang, nggak ada seratnya, dia ngelundung aja. Inilah namanya teh premium ini. Nah, yang premium itu yang Ini. dari daun yang malah Daging daunnya sedikit kelihatan lebih kasar, tapi lebih kasar malah lebih. dan lebih hitam. Kalau kita candikan, nah coba dia mati. Oh iya. Berbeda kan ya? Berbeda. Jadi warnanya, kemudian dari bentuk seratnya, aromanya berbeda. Jelas berbeda Pak. Berbeda.
Nah, tapi sayang teh yang premium ini tidak banyak dinikmati oleh warga negara kita. Dan itu mayoritas itu diekspor ya. Diekspor. Berarti Dan memang sebenarnya di negeri kita sendiri itu produksi tehnya juga banyak. betul? Kemudian tehnya juga premium. Betul. Tapi mungkin jarang ya untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sendiri. Begitu, Mayoritas itu yang bentuk serabut tadi. Yang gitu. tulang daun. Jadi bukan daging daunnya. Untuk yang di teh celup gitu juga. Mayoritas itu. Mayoritas saya bilang ya. Baik. Kecuali yang branded yang mahal-mahal. Oh, Yang memang jadi secara jadi sangat sayangkan sekali bahwa kita ini, negeri kita punya banyak kebun teh legendaris, tapi mayoritas yang menikmati produk teh itu adalah orang-orang tertentu saja. Jadi itu aja perbedaannya. Jadi perbedaan utamanya juga kadang kan banyak yang belum tahu tuh Pak, teh hitam dan juga teh hijaunya seperti apa. Berarti mulai dari proses pengolahannya Pak ya? Iya, dari bahan bakunya sama. Jadi teh hijau itu sama, teh hitam pun sama dari teh hijau. Cuman kalau teh hijau itu begitu kita panen ya, kita panen daunnya ini, langsung kita keringkan saja. Oh, langsung dikeringkan, Langsung keringkan, tanpa ya. ada proses fermentasi, Fermentasi, itu Pak ya? betul, nggak ada fermentasi. Nah, sedangkan kalau teh hitam itu langsung di slicing tadi, jadi dipotong-potong sehingga ada terpisah antara daging daun dengan ranting daun, difermentasi bareng, jadi hitam. Nah, perubahan hitam itu, kok nggak kenapa jadi hitam? Kenapa Pak? Nah, jadi inilah satu senyawa bukti bahwa teh itu punya senyawa yang sangat bagus ya. Oke. Jadi dalam teh hijau ini kita punya namanya suatu zat antioksidan. Jadi flavanols namanya ya. Jadi flavanols itu dalam teh hijau namanya epigallocatechin galat. Galat, oke. Nah, dia antioksidan yang sangat poten, EGCG yang bisa itu, Pak, ya? betul EGCG itu. Nah, EGCG itu secara molekulnya itu bentuknya yang khas ya. Jadi dia ada asam galat, ada epikatekin ya. Kemudian kalau difermentasi, maka dia jadi dimers. Jadi dimers itu molekulnya itu yang katekinnya itu jadi dua gini, bergandengan. Nah, menjadi theaflavin. Oke. Nah, itu. Di situ itu ada tambahan lagi gugus OH lagi, dan dia mempunyai kekuatan yang masih bagus, tapi punya aroma yang Khas. enak gitu. Oke. Rasa pun enak gitu ya. Jadi lebih mudah diterima gitu Pak ya? Betul. Untuk dari segi rasa. Betul. Kalau teh hitam daripada teh hijau. no, gitu ya? lebih nikmat juga Oke. karena ada apa namanya? Ada perubahan tadi gitu. Baik. Nah, ternyata memang teh ini memiliki banyak sekali manfaat gitu ya Bapak Ibu. Jadi selain memiliki antioksidan, juga ada zat-zat lain yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh ternyata. Makanya di Jepang juga ada tradisi minum teh yang seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi bisa meningkatkan kualitas hidup atau harapan hidup dari masyarakat di sana juga. Oke, baik. Ternyata memang banyak sekali manfaat dari teh hitam maupun teh hijau. Nah, kali ini kita akan menginformasikan kembali kepada Bapak Ibu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan bahwa proses pemrosesan teh terjadinya atau terbentuknya dari daun menjadi minuman yang dapat dikonsumsi oleh Bapak Ibu secara sehari-hari itu melalui beberapa proses dan tahapan-tahapan. Kali ini kita akan menginformasikan kepada Bapak Ibu secara lebih detail terkait hal tersebut sehingga Bapak Ibu dapat lebih mengetahui terkait hal tersebut begitu ya. Prosesnya seperti apa dan secara detail arah dari daun menuju ke minuman yang dapat dikonsumsi seperti apa. Mari kita lihat video pemrosesan dari teh yang ada di kebun Pesona Karya Ranu Jawa Timur.
baik Bapak Ibu. Nah, itu tadi video pemrosesan dari teh ya. Sudah sangat jelas, dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan juga bahwa prosesnya melalui proses yang panjang dan juga pemilihan dari bahan bakunya sendiri yang membuat teh tersebut menjadi teh premium. Tadi juga sudah diinformasikan juga dari segi ada quality controlnya juga ya di video tersebut. Nah, sebelum kita menuju ke arah pembahasan teh Flasem dari Toko Karnus yang akan disampaikan oleh Pak Iwan, mungkin kita akan ada pertanyaan lagi sedikit nih Pak, terkait teh itu pada umumnya kan ada yang namanya green tea, kemudian black tea, dan juga white tea nih Pak. Nah, kira-kira perbedaan antara ketiganya ini apa ya Pak? Ya, jadi sumbernya sama sumbernya ya. Jadi dari daun teh ini, tadi sudah ada videonya, itu kalau langsung dari daun teh ini kemudian dikeringkan jadi green tea. Kemudian kalau ini dirajang atau difermentasi lah ya, jadi black tea. Bisa juga tengah-tengahnya ada oolong tea lagi sebenarnya, ada seminya ada, tapi itu ke arah black tea. Nah, satu lagi white tea tadi. Jadi white tea gini, itu adalah masa panen. Jadi diambil yang masih, kalau pernah tahu daun yang masih kuncup itu. Oh iya Pak. Nah, itu diambil jam 5 pagi. Langsung diambil, dipetik, langsung dikeringkan. Bagian yang belum mekar. Oh, nah, itu sangat sulit diambil. Jadi nggak banyak jumlahnya, makanya mahal sekali. Harus tepat Pak ya, Harus timingnya juga timing untuk tepat. pemetikannya. Itu ada matahari dia nanti buka. Oh, nah, gitu. itu. Jadi diambil yang kuncup gitu. Itu white tea. Jadi white tea berbeda lagi ya Pak ya untuk beda lagi. Tapi untuk kandungan nutrisinya dan juga zat gizinya masih sama dengan teh pada keseluruhannya. Masing-masing mempunyai plus minusnya ya. Jadi kalau green tea memang dia sangat kaya dari beta-katekin 3 galat. Kalau black tea sebagian sudah teroksidasi menjadi thiaflavin, thiarubicin. Kalau yang white tea itu ya ECGC. Jadi masih belum kena sama sekali malah di sana. Jadi pure ECGC. Karena memang dari segi aroma dan rasa juga berbeda dari tiap ya, karena ada perbedaan sejenis tanin alkoholnya, ada perbedaan konsentrasi, maka rasa warna berbeda. Baik. Jadi saya kira sepanjang teh itu dia murni ya, artinya dipanen tepat waktu, diambil hanya daging daunnya, kemudian tidak ditambahkan zat-zat lain, kecuali zat makanan kayak gula sih masih boleh, nggak apa-apa. Apa warna pengawet jangan, itu masih bagus. Ya. Nah, jadi itu sedikit perbedaan ya dari macam-macam jenis teh ya seperti kita ketahui di pasaran. Nah, untuk teh Flasem sendiri nih Pak, kita mau bahas lebih lanjut. Teh Flasem ini adalah teh hitam premium berkolagen. Nah, seperti apa ya itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Teh Flasem itu adalah inovasi dari kita ya, dari Toko Karnus, bahwa kita ambil bahan bakunya ini, apa namanya, dari teh hitam premium. Itu ya, teh hitam premium. Tapi kita beri sentuhan teknologi. Karena ini kan masih partikel. Kalau kita seduh kan masih ada ampasnya, masih ada zat yang masih belum terekstrak oleh seduhan kita. Makanya dalam proses parutan kita harus memperkecil ukuran sehingga luas permukaannya besar. Jadi makin kecil ukuran maka punya luas permukaan yang besar. Nah, di Flasem itu punya ciri khas, yaitu kita giling mendekati nano, ya kan? Terus sehingga selnya ini pecah, itu sangat pecah. Apa akibatnya? Begitu kena air, maka semua zat tadi akan terekstrak sempurna. Begitu. Baik. Nah, kemudian ditambah kolagen, satu lagi. Baik. Berarti untuk teh hitam ini pada Flasem sudah dalam ukuran yang lebih mudah untuk bergabung dengan air, begitu Pak ya? Ya. Jadi air itu mudah karena dia dalam sel teh tadi, sel daun teh hitam premium tadi sudah pecah, begitu kena air maka dia langsung terlarut semua zatnya. Sehingga efisien. Manfaatnya bisa keseluruhan didapatkan gitu pada saat konsumsian Pak ya. Betul. Selanjutnya tadi ada kolagennya nih Pak. Nah, seperti apa nih kok ada kolagennya, teh hitam ada kolagennya? Saran saya. Jadi pertama ini juga inovasi kita karena teh itu kan mempunyai gugus thiaflavin itu dia banyak sekali gugus hidroksil, dimana dia sebagai antioksidan.
Tapi kalau ketemu sama semacam kayak protein atau kayak logam, ya kalau kan bagus, jadi dia bisa mendetoks ya. Oke. Kalau untuk kena asam amino maka dia sebagian terikat, kan begitu ya. Iya, iya, iya. Nah, di sini kita beri sentuhan itu, jadi begitu saya kasih kolagen dalam bentuk asam amino, maka dia akan mengambil sebagian dari gugus hidroksil dari tiaflavin tadi itu, membentuk semacam chelating agent. Nah, sehingga sangat aman dan sangat tidak mengurangi menu makanan atau zat gizi yang kita makan pada waktu kita makan. Contoh, kita makan nih daging, tempe tahu. Kan kata orang kalau setelah makan banyak protein, kita minum teh, proteinnya hilang. Nah, di teh masam enggak, karena sebagian dari itu sudah kita sama asam amino, sehingga dia ya fokus di antioksidannya saja. Jadi tempe tahu yang kita makan masuk ke di proses lambung, masuk ke dalam darah itu tetap berfungsi sebagai asam amino. Nah, begitu. Itu ciri khasnya. Minum tehnya tetap dapat manfaatnya, Betul. makanan yang dikonsumsi juga tetap dapat manfaatnya. Dapat manfaatnya. Nah, kemudian kolagennya sendiri dari Plasm Tea ini kolagen apa ya Pak kalau bisa dijelaskan? Nah, kebetulan. Jadi kita ini kan punya pabrik kolagen ya. Pabrik kolagen pertama dan only one Asia Tenggara. Oh, wow. Jadi salah satunya pabrik kolagen halal pertama dan satunya di Asia Tenggara itu adalah ada di kami ya. Dan ini ada videonya. Jadi ini adalah gambar pabrik kolagen yang terletak di Pandaan. Jadi bahan bakunya di tulang sapi lokal Indonesia. Kita proses. Kemudian ini putih ya. Jadi kolagen itu ini putih, warnanya putih. Nah, ini bentuknya begitu. Serbuk putih dan nggak ada rasanya. Dan sudah ada halalnya. Wajib dong halal diri kita. Kan mayoritas muslim, jadi wajib halal. Nah, itulah membedakan antara kolagen dari yang dipakai oleh Plasm dengan yang beredar di pasaran ya, apalagi yang impor-impor itu. Kita terjamin halalnya. Karena kita ambil dari tulang sapi lokal Indonesia. Lokal Indonesia. Iya, kan pasti kan insya Allah semuanya sapi kan disembelih sini kan? Iya, disembelih dan juga sudah melalui proses gitu, Pak, sesuai dengan syariat. Betul. Oke, jadi kolagennya ini sendiri tadi sudah ada manfaatnya. Kemudian bahan baku kolagennya pun dari dalam negeri yang asli dengan satu-satunya di Asia Tenggara begitu ya Bapak Ibu. Jadi kolagennya sudah pasti terjamin kehalalannya dan juga kualitasnya begitu ya Pak Iwan. Ya, sesuai dengan tujuan kita kan. Tehnya dan semuanya dari lokal Indonesia. Iya, kolagennya dari Indonesia. Supaya kita makin bangga dengan Indonesia. Benar, karena sebenarnya memang di Indonesia banyak sekali ya betul. potensinya Pak ya. Jadi makin besar wawasan kebangsaan kita di negeri kita ini. Oke, siap. Iya. Nah, itu tadi informasi terkait teh. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap bisa mengikuti acara kita sampai akhir. Karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga bersama Pak Iwan terkait teh Plasm. Dan juga mungkin Bapak Ibu akan ingin menanyakan terkait teh pada umumnya juga boleh. Kita akan sesi tanya jawab akan kita buka di sesi yang terakhir menjelang akhir acara. Nah, kali ini kita akan langsung siap-siap nih Bapak Ibu. Tadi kita udah membahas terkait teh Plasm. Nah, seperti acara kita yang kali ini, puncaknya adalah launching new varian dari Plasm Tea atau teh Plasm ini sendiri. Nah, seperti apa teh Plasm varian terbaru ini? Kami persilakan untuk Pak Iwan bisa menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian agar tidak lama-lama penasarannya Pak. Silakan Pak Iwan. Ya, baik. Dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, maka kami berhasil membuat varian baru teh Plasm dengan nama Plasm varian Rosella, di mana di dalamnya ada 4 zat aktif. Oke, 4 zat aktif. Ada teh hitam, kemudian ada kolagen, wajib di Plasm ada teh hitam dan kolagen. Kemudian di situ ada asitaba dan kemudian ada Rosella. Itu. Nah, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka pada pagi hari ini teh Plasm varian baru kami launching.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Dengan berakhirnya video tersebut, maka Flasem Tea varian Rosella resmi di launching dan Bapak Ibu bisa mendapatkannya nanti di website tokokarmus.com. Oke, nah pastinya Bapak Ibu penasaran dong kenapa ada varian baru dari teh Flasem ini dan memilih Rosella ini karena apa? Langsung aja kita bahas dan juga kita gali nih informasi dari Pak Iwan selaku formulator dari produk Flasem Tea. Kenapa nih Pak, kok memilih Flasem varian Rosella? Oke, silakan Pak. Pertama, tadi sudah saya sebutkan Mbak, ada 4 zat aktif. Jadi di dalam Flasem itu ciri khasnya tidak ada zat tambahan lain selain zat aktif. Pertama adalah teh hitam premium yang digiling halus mendekati nano. Yang kedua adalah ada kolagen. Yang ketiga adalah ada Rosella. Yang keempat ada acetaba. Jadi sebenarnya kita notekan itu di acetaba. Cuman karena rasa acetaba itu plain ya. Jadi tidak ada note rasa, maka yang keluar adalah rasa dari Rosella. Makanya kita kasih nama varian Rosella. Tapi sebenarnya yang ada tambahan zat tanaman lain yaitu dari acetaba. Begitu. Nah, Rosella kira-kira sebenarnya keutamaannya atau kelebihannya nih untuk teh Flasem ini menggunakan Rosella dan acetaba ini seperti apa sih Pak? Mungkin ada kandungan khusus dari Rosella itu sendiri dan menggunakan bahan-bahan Rosella yang seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi dalam Rosella itu ada vitamin C memang secara kadar dari bunga Rosella. Jadi yang kita pakai adalah bunga Rosellanya. Bunga Rosella, ya. Jadi bunga Rosella itu ada vitamin C, kemudian ada juga semacam antioksidan berbentuk antosianin ya dari grup ada warna agak merah itu. Dan kemudian karena ada rasa yang khas, maka akan membuat varian ini lebih mudah dinikmati gitu aja. Jadi fungsi Rosella itu bagi mereka yang ingin rasa berbeda tapi alami. Tidak begitu. Flavor gitu Pak? Tidak flavoring. Jadi membuat rasa agak asamnya itu bukan flavoring asam ya. Nah, tapi di dalam varian Rosella ini kita punya namanya acetaba. Jadi ini mungkin yang pertama ya, di acetaba itu kita publis ya. Dan kebetulan acetaba ini tanaman, kalau kita nama latinnya adalah, bagus namanya itu, Angelica keski. Bagus ya, angel ya. Jadi katanya tuh tanaman umur panjang di Jepang itu. Tapi alhamdulillah itu ternyata di negeri kita itu hidup. Nah, kita bermitra dengan petani-petani di gunung itu, kita panen acetabanya, kemudian kita proses. Dan alhamdulillah kita bisa membuat proses daun acetaba itu, karena tidak gampang. Acetaba itu daunnya itu kalau kita keringkan, putih dia, hilang khasiatnya. Dan dalam acetaba itu ada zat namanya kalkons, yaitu zat antioksidan yang kuat juga. Dia juga anti cancer. Jadi bisa membantu untuk mereduce radikal spesies ya dalam tubuh kita. Jadi akan memperkuat sebenarnya. Memperkuat. Tapi tujuannya di Flasem ini kan kita menikmati khasiat teh, menenangkan, sekaligus kita dapat manfaatnya. Benar. Jadi bukan untuk pengobatan fokus ya. Jadi kita ini kan lebih baik kita mencegah, kita saya ingin menikmati hidup. Kalau minum jamu kan tidak enak ya. Benar. Nah, jadi satu yang aman, jadi memang dia zat gizi, tetapi punya rasa yang enak dan dia punya kemampuan mengurangi gangguan komunikasi metabolisme di dalam sel kita. Yang mayoritas itu diakibatkan terbentuknya zat radikal spesies di dalam tubuh kita, baik dari luar maupun dari dalam. Karena reaksi pembakaran itu adalah reaksi pembakaran yang cenderung membuat adanya radikal di mitokondria. Jadi kalau Bapak Ibu belajar itu lebih detail, nanti bisa menghubungkan apa yang saya sampaikan ini. Oleh karena itu, pastikan pada saat kita minum sesuatu, meskipun hanya untuk happy-happy, pastikan dia mempunyai kemampuan untuk itu. Dan itu ada di Flasem, baik Flasem Black Tea yang reguler maupun Flasem yang baru ini. Berarti tetap seperti yang awal tadi Pak ya, aman, utamanya aman dikonsumsi, kemudian bermanfaat. Dan ini semua ada dalam Flasem Tea ya, baik yang original maupun yang varian Rosella. Nah, kalau tadi sudah disampaikan bahwa memang keempat bahan aktif ini
sudah memiliki manfaat dan juga khasiat masing-masing. Nah, untuk keistimewaannya sendiri Untuk Plasem Tea Rosella ini dibandingkan dengan teh pada umumnya atau mungkin teh Rosella yang selama ini sering dikonsumsi atau beredar di pasaran. Pasarannya seperti apa sih, Pak? Jadi kalau yang jelas kalau di kita itu ada kolagennya, itu menjadi ciri khas ya. Oke. Kolagen. Yang kedua adalah dipecahkan selnya. Jadi sel dinding selnya tanaman tadi, mulai dari teh hitamnya, mulai dari casitabanya, roselanya itu kita pecahkan sehingga efisien. Begitu kena air langsung larut. Oke, berarti Rosella dan Acetabaya juga dipecah sampai bisa dikonsumsi keseluruhan manfaatnya gitu, Pak ya? Betul. Jadi selama ini kan kita telah ambil teh ini kan masih granul ya. Iya, benar. Kalau kita kasih seduh air nanti ada ampasnya ya. Ada ampasnya. Jadi di sini masih banyak zat lain. Makanya bisa berkali-kali seduh ini kan. Jadi berkali-kali seduh itu ya siapa yang sanggup 1 sendok minum 10 kali ya? Siapa yang sanggup? Kelempokan. Nah, gimana kalau kita ngambil satu sendok tapi langsung habis semuanya diambil. Jadi tinggi demand kita ambil. Oleh karena itu di dalam semua produk Plasem, satu saset bisa untuk 4 cangkir. Satu saset bisa untuk 4 cangkir, Pak ya? Betul. Kalau dihitung itu sangat murah. Wow. Teh Teh premium, Premium. tapi kualitasnya pastinya terjaga, bermutu tinggi, harganya Ya, nanti hitung aja berapa itu kan. affordable, Pak ya, tentunya. Itu kayak dijual satu cangkir itu di hotel bintang 5 itu berapa? 50.000 kali ya. Oh, Iya, jadi memang bahan bakunya semuanya apa ada kolagennya. wah, Kolagen ya itu benar sih, Pak. enggak murah kolagen itu. Bener, Pak. Banyak sekali Iya. juga yang istilahnya minuman-minuman berkolagen yang ada kolagennya atau ada Betul. kandungan kolagennya di luar sana memang sedikit pricey gitu ya. Karena memang Iya. kolagennya sendiri yang mungkin yang saya tahu itu bisa membantu masalah tulang juga, terus sendi dan lain sebagainya Betul. begitu, Pak ya. Iya. Meskipun memang di sini di Plasem diutamakan untuk bisa membantu kayak stress release, bantu menenangkan pikiran gitu, Pak ya. Iya. Dari aroma Plasemnya sendiri, kemudian dari rasanya yang khas, ketambahan sama Rosella juga Acetabaya yang memiliki antioksidan begitu. Jadi selain bisa menenangkan, Bapak Ibu untuk konsumsi Plasem ini bisa juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harganya pun affordable, satu saset bisa untuk 4 cangkir. Wah, satu keluarga bisa dapat semua nih, satu kali seduh gitu ya Pak Iwan ya? Apalagi zaman sekarang pandemi ini. Iya, benar. Ingat nggak waktu kita lebaran kan nggak boleh mana-mana. Iya benar Pak. Udah Di rumah kerja saja. setahun, dah jarang mana-mana atau lebaran sulit ketemu keluarga. Jadi karena di dalam Plasem ini sangat tinggi antioksidan, kemudian punya cita rasa yang khas, yang bisa menjadi stress release. Jadi kita bisa gini, saya kadang guyon, ini aja nggak usah stres. Kalau mau lagi stres, Iya. itu aja searching aja mungkin Raja Ampat ya. Oh, Nah, tahu Raja dia Ampat, video, Pak, ya? videonya film Plasem itu bayangkan aja sana, itu hilang stresnya itu. Stress release Mengganti dibantu. rekreasi. Iya bener, rekreasinya bareng online dulu, di Online. dulu, habis itu sambil minum teh Plasem. Waduh, kayaknya kombinasi yang tepat nih Bapak Ibu bisa dicoba di rumah masing-masing. Kalau misalkan belum bisa kemana-mana, di rumah aja, ini menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh Pak Iwan untuk bisa merefresh pikiran dan juga tubuh agar tetap rileks begitu ya Bapak Ibu. Apalagi yang sekarang ini ada asamnya, Nah. ada acetabanya, unik sekali. Segar gitu Segar Pak ya sekali. berarti ya? Iya, saya udah Oke. coba dan saya tagihan sekarang. Oke, Pak Iwan sendiri ketagihan. Nanti kita coba bersama begitu ya Bapak Ibu, karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, akan ada chef yang memberikan informasi ke kita kreasi pembuatan dari Plasem Rosella ini jika dikreasikan menjadi minuman-minuman kekinian atau tidak hanya sekedar diseduh itu seperti apa. Nah, kali ini mungkin kita sudah saatnya nih ya berbincang dengan beliau. Mungkin saya informasikan terlebih dahulu, Bapak Wawan atau Chef Wawan ini adalah lulusan dari manajemen perhotelan di Sekolah Tinggi Perhotelan Satya Widya Surabaya. Ya, bergelar sarjana sains terapan pariwisata. Nah, untuk Chef Wawan sendiri ini sudah melawang buana di kancah internasional juga nih Bapak Ibu. Jadi beliau pernah memiliki pengalaman di Hotel Hilton Inggris, kemudian di Hotel Jumeirah Dubai. Nah, di luar negeri beliau sudah melalang buana, di Surabaya juga di Hotel Majapahit, kemudian di kafe-kafe yang ada di Surabaya dan lain sebagainya. Beliau sudah berkreasi begitu ya di bidang kuliner dan pasti memiliki selera kuliner yang sangat baik begitu.
ditambah lagi karena hari ini kita membahas terkait teh. Nah, beliau juga pernah memiliki pengalaman di One Place Cafe Gresik yang merupakan tea house yang menjualkan berbagai minuman teh dengan kualitas premium. Nah, pastinya kita mau tahu nih ya, gimana pendapat beliau terkait Vlasem Rosella ini. Seperti yang disampaikan Pak Iwan kah? Premium juga atau bagaimana? Nah, langsung saja kita akan sapa dari Bapak Wawan atau Chef Wawan gitu ya. Bagaimana pendapat beliau dan ngapain aja sih Chef Wawan ini? Oke. Nah, sekarang kita udah sama dengan Chef Wawan. Gimana kabarnya Chef Wawan pagi ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke. Lingkungannya sangat sejuk. Kita bisa bergabung di sini sambil masak-masak. Kayaknya di sini banyak banget bahan-bahannya. Kira-kira mau membuat varian apa nih, Chef Wawan? Ya, jadi untuk teh Vlasem varian Rosella sendiri ini nanti kita akan coba kita 1 saset ya. Iya. Kita akan seduh seberapa banyak dia. Seperti yang dikatakan Pak Iwan tadi, dia bisa menjadi 4 gelas. Nah, ya. pembuktian ini sepertinya Iya, betul ya. Jadi pembuktian apakah benar seperti itu? Silakan. Betul, ya. Jadi karena teh Vlasem ini adalah teh yang premium, di mana daging daripada daun teh ya, daun Iya, teh benar. murni, jadi dikombin dengan Rosella yang ada kesan asam-asam seger ya. Jadi Oke. ini baik sekali untuk herbal, untuk menghangatkan tubuh ya. Benar, untuk keluarga, sekeluarga, anak-anak pun kayaknya akan suka karena ada sensasi asam yang Betul. segar juga. Jadi pas benar. Nah, mungkin bisa dilihat juga warna dari teh Vlasemnya ini pekat begitu ya. Betul. Jadi dari sini mungkin bisa terlihat. Atau bagaimana sih Chef Wawan, pengalamannya Chef Wawan sebelumnya? Kira-kira di hotel-hotel berbintang itu yang di Inggris, di Dubai, atau mungkin di tea house yang Iya. di Gresik itu, sebenarnya menurut Chef Wawan, pengalamannya Chef Wawan itu teh premium itu yang seperti apa sih, Chef? Iya, jadi sepakat dengan yang dijelaskan oleh Pak Iwan tadi, dia adalah daging daripada teh itu ya, bukan Oke. dari jari-jari atau tulang-tulang daripada daun. Dan kebanyakan di Inggris atau di luar negeri itu diimpor memang ya. Ya amat sangat ironi ya di negara kita. Makanya kita sekarang di Indonesia pun kita juga wajib untuk mencicipi kualitas teh premium tapi dengan harga yang terjangkau tentunya gitu ya. Baik. Dimana khasiatnya banyak sekali, apalagi juga aman untuk anak-anak gitu ya. Aman untuk anak-anak, keluarga, bapak, ibu, ayah, bunda, semuanya bisa konsumsi, nenek, kakek juga. Jadi Betul. memang bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia. Nah, Ini coba kita tuang ya. iya, Cukup 1 saset saja tadi ya. 1 saset. Tapi Tetap bisa kelihatan untuk, pekat ya, Chef? ya tetap kelihatan masih kepekatannya. Nah, di sini juga masih tersisa kan ya. Jadi Iya, ini benar. bisa untuk 4 cangkir, untuk satu keluarga ya. Iya. Bapak, Oke. ibu dan 2 orang anak. Bapak, ibu, 2 orang anak. Atau Iya. mungkin anaknya mau nambah lagi juga nggak apa-apa. Percaya deh Bapak Ibu biar gak tegang pagi-pagi. Karena kita launching kali ini. Jadi memang benar Vlasem Tea ini hemat, terus nikmat, dan aman pastinya. 1 saset Betul. untuk 1 keluarga. Wow, keren sekali. Nah, Iya. selanjutnya kita mau buat apa nih? Kok kayaknya di sini ada Nah, selain kalau ini kita mau serai combine ya, jadi ini ada bahan-bahan rempah yang mudah kita jumpai di rumah Oke. ya. Seperti serai, kemudian kunyit ya. Kemudian ada juga di daun pandan ya. Jadi jahe tentunya ya Oke. untuk menghangatkan tubuh. Jadi kita bisa rebus ekstrak dari semua rempah-rempah yang ada di sini. Iya. Kemudian kita seduh dengan teh Vlasem. Oh. Ya, oke. Nah, ini saya akan memperagakan bagaimana teh Vlasem ini diseduh dengan supaya lebih seger lagi. Kita Iya. tambahkan irisan lemon. Wah, Ya, seger banget nih kayaknya nanti ya. kita lihat kepekatannya karena kita hanya untuk 2 gelas saja. Ya. Jadi semisal ini kita taburkan. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini teh Vlasem original maupun yang Rosella ini sudah bisa dicek ya.
di website tokokarnus.com. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengkonsumsi kreasi menu dari Chef Wawan, bisa dicontek atau mungkin dicatat gitu ya, biar gak lupa bahannya apa aja. Nanti bisa dicoba sendiri di rumah bagaimana rasa dari Plasenti varian Rosella ini. Nah, yang suka sama teh pekat atau mungkin biasanya racikannya itu nas gitel gitu ya, panas lagi kental. Untuk orang Jawa pasti kan tahu ya, ini tuh bisa salah satu plasem ini untuk 1 gelas atau 1 muk gitu ya, yang agak gede. Jadi rasanya itu lebih pekat, lebih enak, lebih nikmat untuk para pecinta teh. Kadang sempat juga saya dengar itu bisa sampai dihemat-hemat begitu ya untuk konsumsi teh plasemnya ini. Nah, untuk Bapak Ibu juga kami informasikan bahwa di Toko Karnus ada diskon spesial untuk pembelian 300.000 menyertakan produk Plasem Tea varian Rosella maksud saya, itu bisa dapat diskon nih Bapak Ibu. Nah, diskonnya berapa? Bisa dicek di website kita. Jadi langsung aja ketik www.tokokarnus.com. Oke. Seperti yang disampaikan. Nah, udah kelihatan nih ya Bapak Iya, Ibu. Nah, Sudah kita bisa tampil tambahkan daun mint tayangannya, juga, dikasih daun mint, akan kelihatan banget. lebih segar ya. Iya benar Chef. Jadi ini bisa nanti ditambahkan gula sesuai dengan selera. Selera masing-masing. Betul. Aduh, udah kelihatan kayak teh-teh yang di tea house kayaknya ya. Iya, betul ya. Jadi memang kita udah lebih kelihatan pekat, premium. dan Nih. khasiatnya tentu akan berasa sekali ya. Oke. Bagi kesehatan, bagi mereka yang flu atau apa, ini Oh, benar, bisa siap. Apalagi dingin-dingin seperti ini, Betul. Bapak Ibu yang lagi di rumah mungkin sudah punya stoknya. Yang Plasem Mama bisa juga dicoba dengan menggunakan ini, yang varian original, karena memang bisa ngeteh premium seperti ini hanya di rumah saja. Seperti yang saat ini kita harus pandemi di rumah saja, itu bisa ngeteh premium, nggak perlu keluar jauh-jauh nyari tempat. Mungkin yang tadi di tempatnya Pak Wawan di One Place Cafe Gresik, tapi orangnya di Jakarta kejauhan kan ya, bisa juga Betul, dikonsumsi bisa di Plasem rumah. Tea di rumah aja dengan resep spesial dari Chef Wawan. Oke, Ya. gampang ya Chef ya ternyata. betul, gampang sekali. Jadi tinggal seduh saja. Tinggal dengan tambahkan rempah-rempah. Kalaupun ini pun juga kita bisa rebus terlebih dahulu. Kita dapatkan ekstraknya dari satu panci kecil menjadi setengahnya. Oke. Baru kemudian kita campurkan dengan teh plasemnya. Oke. Nah, itu akan sensasi tersendiri ya dengan Nikmat gitu betul ya. sekali Iya. ekstrak daripada rempah-rempah itu tadi. Nah, yang terakhir selanjutnya kita nih, akan kayaknya. bikin yang agak kekinian. Oke. Mungkin kita pingin olahan yang dingin ya, yang disukai anak muda di kafe-kafe mungkin ya. Benar. Jadi aman, olahan yang sehat aman, biasanya Tentunya. sehat untuk anak-anak juga nih. Nah, ada buah-buahan. Biasanya kan anak-anak muda atau mungkin anak-anak itu sukanya yang es-es atau yang dingin-dingin nih, nggak suka kalau misalkan yang hangat-hangat, oh kok kayak mama sih, oh kok kayak papa, kayak udah tua gitu. Jadi mungkin bisa mencoba kreasi yang dingin begitu ya Bapak Ibu. Betul. Jadi ini kita coba bikin 2 gelas ya. Kita kasih buah naga. Buah naga. Kemudian kita Dicatat Bapak kasih Ibu. sedikit flavor lemonnya. Karena buah Sedikit naga flavor ini, lemon. asamnya nanti kita dapat dari lemon dan rosella ya, rosella yang terkandung dalam teh ya. Teh ini itu ada asam-asamnya. Kemudian kita seduh sebentar. Kita bisa seduh atau mungkin kita bisa langsung di dalamnya, karena nanti juga akan di blending ya, dan hasilnya pun juga sama. Oke, jadi nggak harus diseduh dulu ya. Atau bisa langsung. Nah, istimewanya dengan proses nano tadi atau yang dalam karena segi yang sudah kecil, nano, betul. jadi langsung bisa diseduh dengan air panas ataupun langsung dicampurkan dengan air atau jus gitu ya, Betul Chef ya. Wawan? Tak lupa kita tambahkan susu Susu segar. segar, susu cair ya ini Chef? Ya betul. Nah, untuk manisnya kita bisa gula yang kita sudah larutkan dengan air.
Oke. Sirup ya. Nah, tadi dapat susunya yang no SKM ya. Jadi karena kalau pakai SKM ada tambahan-tambahan khusus yang ternyata memang mayoritas lebih banyak gula. Jadi untuk yang penderita diabetes ataupun yang memiliki masalah kesehatan mungkin lebih aman menggunakan susu UHT atau susu cair murni langsung untuk segi rasa juga lebih nikmat, lebih gurih dan lebih kaya rasa begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, saat lagi kita akan mulai sesi tanya jawab. Jadi mungkin pertanyaannya bisa langsung disampaikan via chat Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Iwan secara langsung terkait produk Vasanti varian Rosella maupun Vasanti yang original, atau ingin bertanya terkait teh yang baik dan benar atau teh itu seperti apa sih? Saya biasanya konsumsi teh nih Pak Iwan, tapi kok kayaknya ada masalah yang kurang sesuai atau begah atau bagaimana. Nah, itu bisa disampaikan ke Pak Iwan, bisa langsung dituliskan di fitur chat yang ada di Zoom. Kemudian bisa juga untuk raise hand untuk bertanya langsung kepada Pak Iwan pada kesempatan kali ini. Jangan sampai dilewatkan karena kita akan bertanya langsung ke formulatornya nih Bapak Ibu. Jadi langsung tahu manfaat dari Vasanti varian Rosella ini. Kelihatan nih sudah ada es batunya, warnanya juga cakep. Betul. Wow. Jadi berasanya aromanya kayak apa ya, asam-asam plus ada aroma tehnya ya. Jadi mari kita cek nih manis. Bapak Ibu, kelihatan seger, terus kemudian kekinian juga. Betul. Jadi memang cocok untuk misalkan nih ngeteh nggak harus pagi-pagi atau malam-malam, siang-siang pengen bikin teh yang dingin, terus atau mungkin yang seperti ini. Wow, dari warnanya sudah menggugah selera ya Bapak Ibu. Jadi bisa banget untuk dijadikan menu untuk anak-anak ataupun yang lain. Bapak Ibu juga boleh coba. Mungkin kadang ada anak-anak yang susah makan buah. Nah, bisa nih di model seperti yang diberikan oleh Chef Wawan. Ya, jadi ini bisa untuk kafe-kafe atau apa, kalaupun kita mau jual atau ini, pastinya juga akan lebih menambah menu ya, menu baru. Dikasih informasi nih sama Chef Wawan kalau mau usaha teh Vlasem, yang mana tadi satu saset bisa untuk 4 gelas atau 2 gelas, jadi pasti lebih hemat. Ya. Nah, kemudian nanti ini kita boleh coba ya? Boleh, Chef Wawan? monggo, Boleh. silakan. Oke, mungkin nanti akan kita coba bersama dengan Pak Iwan kreasinya dari Chef Wawan ini, apakah sesuai nih ya dengan cita rasa yang teh Vlasem Rosella ini, dan apakah memang seenak itu. Oke. Nah, kita akan ada video juga untuk Bapak Ibu sekalian terkait Vasanti Rosella ini. Mungkin biar lebih mengetahui terkait Vasanti Rosella ini seperti apa. Nah, lanjut saja kita simak video berikut. Selamat menikmati. Baru Vasanti varian Rosella. Teh hitam premium berkolagen yang dikombinasikan dengan Rosella dan Ashitaba. Kaya akan antioksidan alami, vitamin A, C dan E, serta berbagai mineral yang baik untuk tubuh. Dibuat tanpa menggunakan pengawet, pewarna, dan perisa sintetik, serta memiliki cita rasa teh yang khas, lebih nikmat dan lebih segar. Awali hari dengan segelas Vlasem Rosella untuk tingkatkan semangat beraktivitas sepanjang hari. Dapatkan hanya di www.tokokarnus.com. Oke, kembali lagi bersama kami Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah berkreasi terkait Vasanti dengan Chef Wawan. Nah, ini sekarang sudah ada di meja kami, ada di meja saya dan juga Pak Iwan. Ini tadi yang buah naga, terus ada susunya juga. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mencatat, itu ada buah naga, ada susu cair, kemudian ada Rosella, dan juga ada ini dikasih lemon begitu ya. Oke, nah satunya itu yang hangat. Ini Pak Iwan lebih suka yang hangat, dan tadi udah sesuai juga mungkin ya dengan Pak Iwan lebih suka yang pekat begini Pak ya, sepertinya ya. Ya, saya memang suka, saya penggemar teh itu. Oke. Ya, jadi harus pekat itu. Jadi saya tuh tiap hari di kantor Vlasem. Kalau saya ada
someday ada Flasem ready to drink, saya pasti akan minum itu terus. Wah, tiap hari minum teh Flasem. Oke, kemudian mungkin kita bisa coba ya Pak ya. Kita coba nih. Kita boleh coba nih. Boleh ya dicoba ya Bapak Ibu. Ya, coba ya. Jangan kepingin, nanti mungkin bisa dicoba di rumah. Jangan lupa untuk bisa langsung check out produknya di www.tokokarnus.com. Oke, silakan Pak Iwan. Bisa dicoba rasanya seperti apa. Wah. Aromanya enak, menyegarkan. Kalau yang dikasih lemon ini. Sama. Ya. Di tempat yang sejuk ini membuat dengan minum Flasem varian baru dikasih sedikit kasih lemon, membuat pikiran saya lebih fresh lagi. Jadi bisa menambah kreasi yang baru nanti. Benar. Itu. Wah. Enak. Enak Bapak Ibu, ini beneran enak, serius, nggak bohong saya. Tadi ada gulanya, terus enak, rasa tehnya juga masih kerasa. Tapi ada campuran rasa, buah naga dan juga susu. Wah. Jadi asitabanya tersembunyi memang. Jadi sebetulnya rasanya agak getir gimana itu ya. Tapi dengan dibalut oleh black tea dan rosella itu jadi rasanya nikmat gitu. Jadi nggak terasa minum obat itu ya. Oke. Nah, itu tadi varian dari Flasem Tea Rosella yang digunakan begitu ya, dikreasikan oleh Chef Wawan. Nah, kita sudah buka sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu akan kami bacakan jika ada pertanyaan. Oke. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak Iwan. Nah, kira-kira dari Flasem Tea ini saya sudah pernah coba nih Pak Iwan. Ini ada endapannya nih Pak Iwan. Kira-kira endapannya ini aman nggak ya untuk dikonsumsi? Silakan Pak Iwan. Jadi di dalam Flasem Tea itu memang ada endapannya. Endapan itu adalah fiber dari sel teh tadi. Jadi nggak ada masalah. Itu akan pada saat itu masuk ke usus halus kita, yang endapan tadi akan dibuang menjadi feses, jadi kotoran. Jadi nggak usah khawatir, itu aman. Jadi bisa diminum sesaat dan saya pastikan itu tidak akan masuk ke dalam darah kita. Oke. Kita jadi serat, jadi dietary fiber. Kan banyak orang pengen diet itu, fiber banyak. Flasem nggak ada, minum aja semuanya. Berarti jadi satu Pak ya, Jadi udah satu, ada. Sama kayak kita makan bayam lah. Makan bayam kan kalau bayam itu kita bikin nano, Iya. nanti hanya ekstrak bayam yang masuk dalam darah kita. Oke. Yang serat-serat dari sel bayam itu, daun bayam itu akan jadi fiber untuk memperlancar BAB kita dan sebagainya. Jadi memang multifungsi jadinya malah ya, minum teh ini mau dapat khasiat menenangkan pikiran, atau mungkin mau dapat tambahan semangat nih untuk bisa beraktivitas sehari-hari gitu ya, tapi malah dapat bonus bisa memperlancar pencernaan juga nih Bapak Ibu dari endapan yang ada di Flasem ini untuk bisa menambahkan serat begitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Iwan, teh Flasem ini jika dicampur dengan buah atau susu, apakah tidak merusak kandungan tehnya? Nah, silakan Pak Iwan. Tidak merusak. Jadi sebenarnya yang terjadi mas baliknya. Jadi kalau hanya teh saja, jadi kita ambil teh nih, teh apapun ya, yang paling bagus, kita kasih susu, maka susu akan terikat oleh teh. Oke. Susunya akan nggak tercerna itu, sulit tercerna. Karena teh Flasem ini tadi saya sampaikan bahwa teh Flasem ini sebagian gugus dari theaflavinnya itu sudah diikat oleh asam amino. Ya, tes satu. Baik Bapak Ibu, Gangguan audio. sepertinya ada sedikit gangguan audio. Mohon menunggu sebentar. Kita akan bacakan kembali.
Ya, tadi gimana? Oke, nah tadi ada pertanyaan terkait kandungannya nih kalau dicampurkan dengan buah atau susu bagaimana? Ya, jadi kalau hanya teh biasa, teh plasem ya, Mhm. meskipun dia paling bagus sekalian, kalau dia ketemu susu maka gugus dari hidroksil pada diaflavin itu akan mengikat protein susu, Oke. sehingga manfaat susu akan berkurang. Nah, kalau pada plasem teh plasem beda, kan tadi saya sampaikan bahwa memang kami rancang bahwa sebagian gugus hidroksil dari diaflavin dalam teh plasem maupun kalkus itu sudah diikat oleh asam amino dari kolagen yang kita makan. Oke. Dan kolagen khusus, tidak saya pakai sembarang kolagen. Memang sudah khusus apalagi Khusus, ya. yang sudah. Jadi dalam bentuk paling nggak 3 atau 4 polipeptid ya. Oh, oke. Jadi dia bisa langsung mengambil. Nah, itu kita campurkan kayak tadi buah-buahan, Iya. itu nggak ada masalah. Oke. Jadi Wah. dua-duanya tidak akan saling merusak, tapi manfaatnya Saling- akan dapat. Saling melengkapi malah Pak ya. Melengkapi. Wah, keren. Oke, siap. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak Iwan dari Bapak Ibu yang mengikuti acara kali ini. Apakah perbedaannya dari flasem yang lama atau flasem yang original dengan flasem yang baru untuk kesehatan? Silakan Pak Iwan. Ya, jadi keduanya sama-sama sehat. Mhm. Jadi manfaatnya ada semua manfaat dan aman semuanya. Oke. Jadi ini lebih ke arah selera sih ya. Hmm. Selera, dan bagi yang ingin merasakan manfaat dari asitaba, Mhm. itu bisa pakai yang flasem Rosella. varian baru. Oke, Gitu. varian Tapi jika Rosella. ingin yang old style, Mhm. satu yang gaya lama ya, yang ingin rasakan teh apa Mhm. adanya, tapi tidak mengurangi, dia tidak mengambil makanan kita makan Ya. proteinnya itu pakai flasem yang original. Oke, jadi dapat manfaat teh secara keseluruhan. Berbeda hanya di rasa nih Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu lebih suka rasa teh yang alami, yang tanpa ada tambahan rasa lainnya, bisa mengkonsumsi Flasem Tea varian original. Nah, kalau Bapak Ibu lebih suka yang ada rasa asam-asamnya dikit nih, dari Rosella bisa coba yang Flasem Tea varian Rosella. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, apakah Flasem ini bisa diminum berapa kali ya kira-kira dalam berapa kalinya dalam satu kali makan, setelah atau sebelum makan? Ya, jadi karena teh ini sudah lama sekali, jadi lama sekali apa namanya, sejak zaman dahulu kala ya, terbukti bahwa dia aman secara tehnya, maka bisa ad libitum. Jadi nggak ada batas sebenarnya itu. Kemampuannya Oke. jadi Jadi sehari konsumsi 3 kali gitu, 4 kali nggak apa-apa. 4 kali nggak apa-apa. Saya sering kadang-kadang kalau lagi ya bisa 7 kali saya minum plasem itu. Aman ya Pak ya? Aman. Sampai sekarang ya sehat aja dan saya jarang sakit alhamdulillah. Nggak bikin begah berarti Pak Enggak, minumnya? enggak gini. Soalnya kan kadang ada yang konsumsi teh itu begah atau mungkin Waktu bikin lambungnya deg-degan. lambungnya masalah, ada masalah di dalam tubuh dia. Hmm. Maka segera pada harus caranya, bagaimana cara mengatasi. Oke. Jadi memang tidak berdampak kepada kesehatan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Iwan, teh Flasem untuk konsumsi Flasem Tea-nya, apakah juga bisa dikonsumsi sebelum makan atau mungkin urutannya nih Pak seperti apa? Jadi kalau dalam masa pengobatan yang masa lambung, kami sarankan memang pakai yang original dulu. Oke. Karena yang plasem varian barunya agak asam. Mhm. Agak asam, jadi khawatirkan apa namanya, ada rasa yang kurang nyaman bagi mereka yang sedang proses apa namanya, perbaikan lambung itu. Oke. Gitu aja. Nah, kalau yang sudah lambungnya udah beres tapi taruh dia kena flu misalkan, Iya. ya bebas sudah, mau bebas. Jadi seduh aja Flasem, kasih jahe, kasih kencur atau apa gitu kan. Iya, seperti Tapi yang kalau emang disampaikan tadi. infeksinya lebih tinggi ya pakai Algati, mana mau ya. Jadi kita punya beberapa tingkatan kan Iya benar. di bedah kita kan. Jadi untuk yang memang memiliki masalah kesehatan bisa menggunakan Algati, atau kalau yang ingin
menambah nih, tadi sudah rekonstruksi lambung dengan AG, ingin menambah nih, pengen nyeduh teh nih, enaknya teh apa ya? Lebih baiknya pakai teh yang mana? Teh Plasem aja nih Bapak Ibu. Udah premium, berkolagen, terus ada yang varian baru juga. Ini ada yang pakai Rosella dan Acitaba. Tapi memang diutamakan untuk Bapak Ibu yang masih ada permasalahan lambung untuk menggunakan yang reguler saja. Bisa dicampurkan dengan serai, jahe, atau rempah-rempah yang lainnya. Oke. Kemudian ada informasi lagi, pertanyaan lebih tepatnya, katanya kalau kita terkena diare, kita dianjurkan minum teh pahit nih Pak. Nah, menurut konsep Karnus, apakah hal tersebut dianjurkan atau harus konsumsi obat kimia? Mohon pencerahannya Pak. Ya, teh pahit itu, teh hitam pahit itu memang punya kemampuan untuk itu. Begitu Karena Pak dia ya? sangat tinggi, tiaflavin tadi. Jadi tiaflavin ini kalau kita pelajari dari gugus hidroksilnya, ada tambahan satu gugus yang akan ditukarkan dibandingkan teh hijau. Jadi dia itu begitu ada kuman yang reaktif sekali, maka kan gini, komunikasi di antar sel itu ada komunikasi rasi redoks ya, pertukaran elektron. Oke. Nah, pada saat ada infeksi itu tubuh sudah merespon ya, dengan baik itu dengan antibodi maupun dengan antioksidan tubuh kita. Nah, begitu dikasih bantuan ini dari antioksidan dari tiaflavin, maka itu akan mempercepat. Nah, pada kondisi moderat ya. Kalau udah parah sekali telat, ya dibutuhkan bantuan dari luar antibiotiknya. Oh, baik. Jadi kalau awal gejala-gejala segera minum Biasanya saya Plasem. juga gitu sih Pak. Kadang itu udah disiapin kayak yang teh cepat sekali Iya. untuk bisa memberhentikan. Tapi memang apakah hanya kemampuan ini ada di teh hitam atau di teh hijau atau teh putih juga bisa Pak? Teh hijau juga bisa juga. Cuma kan kadang-kadang kita nggak familiar sih dengan teh hijau kan. Konsumsi teh hijau ya memang. Teh hijau juga Oke. bisa juga, nggak ada masalah. Jadi yang saya sediakan dua, jadi teh hitam dan teh hijau. Oke. Kalau ada teh hitam bikin pekat. Nah kalau sekarang ada pilihan kan teh Plasem Oke. yang memang original. Tapi keduanya bisa, karena senjata utama di dalam teh ini adalah dia punya antioksidan yang poten. Dan karena apa hubungannya dengan Pencernaan. bakteri misalnya ya. Kita harus tahu bahwa reaksi komunikasi antar sel, sel kita dengan sel kuman itu semuanya reaksi redoks. Oke. Itu butuh sekali itu di dalam bakteri kita, di dalam kita ini, tubuh kita. Oke. Nah, untuk tehnya sendiri apakah tetap original tanpa gula atau kalau dikasih gula nggak apa-apa Pak untuk pengobatan diare ini? Kalau untuk diare sebaiknya tidak pakai gula, memang pahit ya. Memang benar-benar pahit gitu Pahit. Pak ya? Jadi dia sebagian dari gini, pada saat kita kasih gula itu sebagian dari gugus hidroksilnya juga terikat oleh gula sebenarnya. Memang ada penurunan sih sedikit. Oke. Nah kalau itu sudah keserang nih, ya kenapa kita rem gitu kan? Iya, Ajar benar. aja gitu Langsung kan? aja tanpa Ajar pakai aja. gula. Oke. Dan kemudian di situ sudah kita bikinkan kemampuan untuk mengkelat. Jadi di dalam ada kolagen sama tiafavinnya itu Iya. dia bisa mengkonservate ya, memerangkap lah, bakteri dan Bakteri sebagainya. yang tadi menyebabkan diare Diare itu kayak tadi Pak, coli ya? dan sebagainya itu bisa. Oke, jadi bisa diserap apalagi dengan Plasem ya, Ya, Pak ya? tapi minum sama. Jadi gini, letak bakteri itu kan kalau diare itu kan ada di usus besar. Iya benar Pak. Jadi pada saat dia menginfeksi usus besar itu, makanya Plasem ini pasti bisa minum sama semua partikelnya. Oke. Nah, pada Yang saat endapan tadi, itu Pak ya? minum aja kan kecil banget. Nah, itu akan masuk, endapan itu akan masuk ke dalam usus besar, ketemu sama si bakteri tadi. Udah dia langsung diletoikan sama itu. Kan masih ada sedikit sisanya. Oke. Nah, mungkin sekaligus ya menjawab mungkin yang udah ada teh Plasem di rumah, kira-kira untuk takarannya nih Pak. Nah, karena kan teh Plasem ini satu saset bisa untuk 4 gelas atau Iya. bisa 1 teko. Nah, untuk misalkan mau mencoba pengobatan diare dengan Plasem ini, kira-kira butuh berapa sendok atau gimana Pak? Langsung aja satu saset satu cangkir aja, pekat aja. Oh, satu saset untuk 1 cangkir Iya, sendiri Pak segini ya? aja langsung udah. Air panas ya. Udah, itu agak hangat minum semuanya. Oke. Aduk terus minum. Siap. Ya itu. Baik. Itu cepat itu. Lebih cepat gitu. Ya. Nah. Kalau itu nggak mempan, Algati masuk. Oke. Algati. Baik, siap. Algati kan rasanya nggak enak ya, untuk pengobatan. Tapi teh hitam nih bisa. Masih enak meskipun Masih tanpa enak. gula. Iya. Oke, siap. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah,
Pak Iwan, kalau teh saya yang lama ini lama kelamaan di gelas ini ada bekasnya nih Pak Iwan, kayak ada ngestain gitu Pak Iwan. Ya. Kira-kira aman atau tidak ya Pak? Nggak ada masalah itu. Itu adalah warna alami dari teaflavin. Jadi memang itu bentuknya. Jadi dia agak ke arah orange kecoklatan sih, agak browning gitu. Jadi itu warna alami. Warna alami. Dan kita jangan berpikir begitu ada endapan itu pasti ke ginjal. Enggak. Coba kita bayangkan, kita makan bayam, misalkan, bubur bayam. Masa ini bayam masih ngendap di ginjal saya? Enggak begitu. Jadi itulah pentingnya kita belajar ya. Jadi ternyata di manusia itu sudah dipisahkan antara padatan dari makanan itu akan dibawa ke feses. Kalau yang sudah bisa larut sama darah masuk ke dalam darah. Dan ternyata yang membuat batu ginjal itu bukan itu, ternyata adalah ada ketidakseimbangan metabolisme sehingga terjadi ikatan antara kalsium dari makanan kita berlebih dengan mungkin oksalat ataupun dari asam urat yang berlebih. Nah, karena ini semua redoks, maka pasti akan ada semacam kayak ion suatu senyawa butuh elektron, ada satu senyawa yang punya banyak elektron, ketemulah dia. Jadi batu. Itu aja gampangnya. Nah, kalau hal itu terjadi, berarti ada something di dalam metabolisme tubuh. Jadi bukan berarti makanan. Karena endapan ataupun makanannya, tapi memang di dalam tubuhnya ini ada masalah yang ada di sistem metabolisme ya gitu Pak ya. Dan kemudian dari gaya hidup dia. Dia salah milih makanan juga bisa. Jadi bukan masalah kalsiumnya bukan, tapi dia salah memilihnya saja. Memilih jumlah yang dimakan berapa, apa gandengannya. Nah, itu kita namanya butuh ilmu tentang ilmu pangan ini. Iya, siap. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak, bagaimana perbedaan teh serbuk dengan teh celup dan kira-kira lebih bagus yang mana sih Pak? Kalau kita bicara bagus tidak dari teh, itu coba kita lihat dari keoriginalitas dari teh tadi. Jadi yang pertama adalah daging daun teh yang paling bagus ya. Iya. Yang kedua adalah ranting daun teh. Kalau daging daun teh dan ranting daun teh kayak ini tadi ya, kayak ini tadi. Ini kan daging daun teh, ya kan? Kemudian ini ranting daun teh. Kalau ini saja, kalau ranting daun teh kan nggak terlalu bagus ya, ranting daun teh nggak terlalu bagus. Ini kita minum nggak ada masalah, tapi masih aman kok ini. Masih aman. Asal jangan dikasih rasa-rasa. Rasa mawar kah, rasa melati kah, dan lain-lain. Tapi memang nggak enak rasanya, kurang enak. Kalau ini ya aman, bagus. Nah, coba diamati kalau Bapak Ibu beli teh celup, bentuknya banyak serabut. Nah, kalau rasanya masih sangat enak, berarti ada something di situ. Nah, menurut saya lebih baik teh tubruk ya. Kalau di luar sana itu masih mendingan lah, masih mendingan. Asal tidak tambahi flavor. Nah itu kita nggak tahu kan di situ kan. Iya benar. Kita nggak tahu. Nah di kita memang yang kita janjikan kita akan berikan rasa apa adanya dari alam. Benar. Jadi tidak ada tambahan-tambahan bahan kimia sama sekali. Bahan-bahan kimia tambahan buatan. Tidak ada. Sebelum menuju ke pertanyaan selanjutnya, kita ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Bukan pertanyaan Bapak Ibu yang kami jawab, tapi ada pertanyaan untuk Bapak Ibu yang nanti akan dapat giveaway dari kita. Nah, nanti bisa dijawab di chat ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaannya adalah Flasem varian baru ini yang baru saja di launching oleh Pak Iwan pada hari ini itu terdiri dari ingredient apa saja. Nah, gampang banget kan Bapak Ibu, jawabannya pasti sudah tahu. Tadi sudah di-mention, udah ada di video juga. Jadi bisa langsung cepet-cepetan dijawab di chat. Nanti akan dibantu oleh tim kami kira-kira siapa yang beruntung untuk mendapatkan giveaway dari kami. Nah, selanjutnya terkait tadi nih Pak, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita kan harus aman nih Pak Iwan ya. Yeah. Kemudian tadi Pak Iwan mention juga teh itu juga harap dicek apakah dia mengandung flavor atau tidak, ataukah ada pewarna tambahan atau tidak. Aromanya juga ada aroma tambahan atau tidak yang berbahan kimia yang mungkin lama-kelamaan akan berbahaya untuk tubuh kita. Nah, kira-kira dari Pak Iwan sendiri ada tips khusus nggak sih Pak untuk bisa membedakan hal itu, biar kita nggak salah pilih gitu misalkan? Yang pertama kita baca tuh ingredientnya. Kalau di situ ada flavoring, kata flavoring, itu sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Dan saya lihat bukan cuma teh yang low class yang flavornya, high class pun ada. Ada bergamot flavor dan lain itu mahal-mahal itu. Ya jadi ya itu tergantung. Jadi gini, bukannya kita
melarang Bapak Ibu kita semua minum flavor ya, makanan flavor. Tapi jika ingin sehat, sehat itu tangan kita loh. Benar, Pak. Jadi kita kalau mau tahu resikonya silakan diambil itu aja. Kalau enggak ya sebisa mungkin kita hindari. Kalau bisa milih, pilih yang nggak ada flavornya. Kalau nggak bisa milih, ya sudah, itu aja kan. Saya yakin dengan adanya Flasem ini ada pilihan. Wah, kalau saya ingin sehat, insya Allah bisa milih teh ini, yang Flasem. Gitu. Teh Flasem alami, berkolagen, premium, dan affordable. Nah, Ya. cocok sekali nih ya. Jadi udah kelasnya, terus mutunya itu premium, tapi harganya masih affordable. Bapak Ibu bisa cek langsung di www.tokokarnus.com kira-kira berapa sih harganya. Dan saya ingatkan kembali, satu saset dari Flasem Tea ini bisa untuk satu keluarga. Bisa untuk 4 cangkir, bahkan bisa 5 cangkir. Nah, bisa langsung dicek dan dicek out untuk produknya biar bisa langsung dikirim ke rumah Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan udah dicoba dulu sama Pak Iwan. Saya mau nyoba tadi malu, jadi nunggu Pak Iwan dulu. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah dapat jawabannya untuk pertanyaan kita tadi? Oke, kita akan ada pertanyaan kembali atau bagaimana? Bentar, saya minum dulu ya Bapak Ibu. Enak Bapak Ibu. Jangan kepingin ya. Nanti bisa dicoba sendiri di rumah, jadi langsung di check out di website kita di www.tokokarnus.com. Nah, masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk di teh Flasem ini atau teh pada umumnya memang ada beberapa manfaat bagi tubuh begitu ya Pak ya. Nah, untuk kita sendiri kira-kira anjurannya dari Pak Iwan nih, konsumsi teh ini bisa dikonsumsi berapa kali maksud saya sehari untuk bisa menjaga daya tahan tubuh begitu, atau mungkin apa saja yang perlu dikombinasikan makanan kita atau minuman kita yang dikonsumsi sehari-hari ini, dan apa saja yang perlu dihindari nih Pak. Mungkin jenis makanannya atau kandungan di dalamnya secara general, tidak hanya teh saja. Silakan Pak Iwan. Jadi kalau teh Flasem itu kami anjurkan minimal 1 kali atau 2 kali sehari. Oke. Ini kan kenikmatan ya. Iya benar Pak. Jadi silakan sih 1 kali 2 kali sehari. Itu untuk kenikmatan. Kemudian kalau makan makanan yang dihindari, ya coba kita mulai pelajari makan apa yang tidak bisa atau sulit dicerna oleh tubuh kita, oleh sel kita. Jadi yang pertama adalah sebisa mungkin kita hindari kayak makanan berflavoring, berpewarna, terus kemudian lemak-lemak atau minyak lemak yang dihidrogenasi misalkan ya. Itu kita hindari sebisa mungkin. Apakah boleh minum? Boleh, tapi kan ada konsekuensinya kan. Karena kita pelajari ini sampai tingkat metabolisme di tingkat sel. Apabila gagal dicerna, maka akan numpuk dalam pembuluh darah kita, dan itu akan berakibat tidak baik bagi kesehatan jangka panjang. Gitu. Jadi memang harus dijaga baik-baik makanan dan minumannya dari yang kita konsumsi, diteliti bagaimana ingredients-nya begitu. Mengingat kembali ingredients, tadi saya ingat ada pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak Ibu sekalian, dan ternyata sudah ditemukan pemenangnya dari pertanyaan tersebut yang akan berhasil mendapatkan giveaway produk dari kami, yaitu Flasem Tea varian terbaru, yaitu varian Rosella. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Mariani, yang sudah memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan kami kali ini, yaitu jawabannya adalah teh hitam, kemudian ada Rosella, ada Asitaba, dan juga jangan ketinggalan ada kolagennya Bapak Ibu. Oke. Langsung saja, karena sudah menunjukkan waktu menjelang siang nih Pak Iwan, meskipun di sini tetap terasa sejuk ya Bapak Ibu, jangan iri. Nanti mungkin bisa dicoba tips dari Pak Iwan, setel video yang liburan sambil ngeteh Flasem. Oke, langsung saja Pak Iwan, mungkin ada pernyataan atau closing statement di acara launching kita kali ini. Silakan Pak Iwan. Ya, Bapak Ibu, ayo kita nikmati kenikmatan dari sari putih bumi negeri kita, yaitu teh. Teh yang benar-benar teh, bukan teh kelas 2, kelas 3.
Karena kita semua berhak untuk mendapatkan dan merasakan manfaat dari teh itu. Ayo kita minum teh, dan sekarang sudah ada teh Plasem yang secara mutu sangat tinggi, kemudian dengan harga yang sangat-sangat terjangkau dan layak untuk dikonsumsi oleh keluarga kita, keluarga besar negeri kita, dan masyarakat dunia apabila mereka ingin merasakan teh terbaik dari bumi Nusantara. Demikian. Terima kasih Pak Iwan atas statementnya. Memang kita harus mencintai produk dalam negeri. Dan saya ingatkan kembali, teh Plasem ini adalah teh hitam berkolagen premium yang harganya affordable. Kali ini sudah tersedia dalam 2 varian, yaitu varian original dan juga varian Rosella. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya sudah berkenan untuk bergabung bersama kita di acara launching new varian dari Plasem Tea ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Kami kembali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kami sampaikan berikut adalah beberapa pemandangan yang bisa Bapak Ibu saksikan di layar kaca masing-masing. Dan akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru, Plasem Tea varian Rosella. Teh hitam premium berkolagen yang dikombinasikan dengan Rosella dan Acitaba. Kaya akan antioksidan alami, vitamin A, C dan E, serta berbagai mineral yang baik untuk tubuh. Dibuat tanpa menggunakan pengawet, pewarna, dan perisa sintetik, serta memiliki cita rasa teh yang khas, lebih nikmat dan lebih segar. Awali hari dengan segelas Plasem Rosella untuk tingkatkan semangat beraktivitas sepanjang hari. Dapatkan hanya di www.tokokarnus.com.